Hai semua, selamat datang kembali di channel School of Thought bersama Hilman di sini. Dan ini merupakan chapter ketiga. Bagi mereka yang sudah menyaksikan 2 chapter sebelumnya, barangkali ada yang bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana saya bisa tahu saya sudah lahir baru atau belum? Nah, sesungguhnya pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut belum mengalami kelahiran baru. Namun demikian tidak perlu khawatir karena kita akan sama-sama belajar apa yang Yesus telah bagikan di bumi ini supaya firman yang telah ditabur dalam kehidupan seseorang boleh berbuah pada waktunya. Nah, perlu diketahui bahwa semua pesan yang Yesus sampaikan tentang kerajaan surga disampaikan kepada orang banyak dalam bentuk perumpamaan. Jadi tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Nah, apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah cerita atau ilustrasi yang digunakan dengan satu tujuan, untuk menyembunyikan pesan. Jadi, di balik setiap perumpamaan, sesungguhnya ada pesan yang tersembunyi di dalamnya. Nah, mengapa Yesus perlu menyampaikan pesannya melalui perumpamaan? Saya percaya karena satu hal ini, karena prinsip keadilan. Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Jadi dia menghormati setiap individu, termasuk kehendak bebas mereka, hak-hak mereka. Jadi saat Tuhan menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak, hanya orang-orang yang ingin tahu lebih lagi mengenai isi pesan di balik perumpamaan tersebut, kepada mereka lah Tuhan berikan rahasianya, isi pesannya. Tapi bagi orang-orang yang tidak membutuhkan isi pesannya, mereka tidak mau tahu, ya kepada mereka hanya diberikan perumpamaan. Jadi dengan demikian hak mereka untuk tidak mau tahu tidak Tuhan langgar. Itu sebabnya Yesus sampaikan semua pesannya dalam bentuk perumpamaan. Nah, ada satu perumpamaan yang sangat mendasar melebihi perumpamaan-perumpamaan yang lain. Sehingga Yesus pernah berkata, jikalau kita tidak mengerti perumpamaan ini, bagaimanakah mungkin kita dapat mengerti perumpamaan-perumpamaan lain? Untuk itu mari kita coba sama-sama pelajari sejenak apa perumpamaan tersebut dan apa artinya. Sehingga dapat kita terapkan dalam hidup kita. Prinsip-prinsip apa yang terkandung dalam pesan tersebut. Matius 13 mencatat perumpamaan tersebut. Yesus berkata demikian, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada saat dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakani hingga habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, karena tanahnya tidak banyak. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Lalu kemudian terbitlah matahari dan benih itu pun menjadi layu dan kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri. Lalu semak itu semakin besar dan menghimpitnya hingga mati. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu pun berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu Yesus menutupi pesan perumpamaan tersebut dengan barang siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Selesai, Yesus meninggalkan tempat itu dan murid-muridnya menghampiri dia dan bertanya, mengapa engkau sampaikan kepada mereka dengan perumpamaan? Lalu Yesus jelaskan kepada mereka, kepada murid-muridnya yang bertanya kepada kamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi pada mereka tidak. Jadi bagi orang-orang yang mempunyai sikap hati seorang murid yang ingin belajar, ingin tahu lebih lagi apa isi pesan Tuhan Yesus, kepada mereka Tuhan bukakan rahasia kerajaan surga. Nah, apa arti perumpamaan tersebut? Yesus sampaikan di ayat 18. Matius 13 ayat 18 berbunyi demikian. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga
jelas di sini Yesus sampaikan bahwa benih yang ditabur dalam perumpamaan tersebut adalah firman tentang kerajaan surga. Lalu dikasih tahu, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dari ayat ini kita menemukan satu prinsip bahwa benih firman Tuhan yang ditaburkan seseorang untuk seseorang bisa berbuah, dibutuhkan benih yaitu firman tentang kerajaan surga. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ajaran yang mengandung firman tentang kerajaan surga atau tidak? Bagaimana kita bisa membedakannya? Sederhana, semua ajaran yang orientasinya ke surga bukan firman tentang kerajaan surga. Saya ulangi, semua ajaran yang orientasinya ke surga justru itu bukan firman tentang kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena orientasi Tuhan saat menciptakan manusia supaya manusia berkuasa di bumi, bukan ke surga. Kehendak Bapa dalam doa Bapa kami di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambaran dan rupa Tuhan supaya manusia bisa berkuasa di bumi sama seperti Tuhan berkuasa di surga. Jadi semua ajaran yang orientasinya menyuruh manusia atau mensyaratkan manusia untuk ke surga itu bukan firman tentang kerajaan surga. Itu prinsip pertama. Kita baca selanjutnya. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ditulis spesifik. Orang yang mendengar firman itu. Firman apa? Firman itu. Firman tentang kerajaan surga. Orang yang tipe kedua ini mereka menerimanya dengan gembira. Wow, ini baru pernah dengar. Injil kerajaan Allah nih, baru dengar nih firman kerajaan surga nih tentang kingdom. Saya belum pernah dengar sebelum. Mereka menerima dengan gembira. Namun ayat selanjutnya, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan dan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Lalu ayat ke-22. Jenis tanah yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Firman apa? Firman tentang kerajaan surga. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23. Yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena dia mengerti, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, ini tidak berbicara sama sekali mengenai uang atau persembahan. Ini berbicara tentang firman yang ditaburkan seseorang dan orang itu mendengar dan mengerti sehingga ia berbuah. Jadi yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat pengertiannya. Jadi ada beberapa prinsip yang kita bisa temukan dalam arti perumpamaan ini. Pertama, firman yang perlu didengar, yang perlu ditabur dalam hidup seseorang adalah firman tentang kerajaan surga. Kedua, orang yang mendengarnya perlu hanya mendengar dan mengerti. Dia perlu mendengar dan mengerti firman tentang kerajaan surga tersebut. Nah,
firman Tuhan yang dia dengar hanya bisa dia mengerti dengan satu proses ini. Di Markus 4 ayat 24, Yesus sampaikan demikian. Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Dalam terjemahan Amplified Bible lebih jelas ayat ini. Berbunyi demikian. And he said to them, be careful what you are hearing. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. The measure of thought and study. The measure of thought and study you give to the truth you hear. Ukuran yang engkau berikan untuk merenungkan dan mempelajari kebenaran yang engkau dengar will be the measure of virtue and knowledge, akan menjadi ukuran kebajikan dan pengetahuan that comes back to you, yang akan kembali kepadamu. And more besides will be given to you who hear, dan lebih lagi akan ditambahkan kepadamu bagi mereka yang mendengar. Jadi ada satu sikap untuk mau merenungkan dan mempelajari kebenaran yang didengar. Karena ukuran yang dipakai untuk merenungkan dan mempelajari kebenaran yang didengar akan menjadi ukuran kebajikan, suatu excellence, satu virtue, suatu keunggulan, dan knowledge, suatu pengetahuan yang membuat seseorang bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga mengakibatkan firman itu bisa berbuah dalam hidupnya. Pengertian itu akan berlipat kali ganda. Nah, untuk seseorang bisa mau memberikan ukuran, merenungkan dan mempelajari kebenaran yang didengar, diawali dengan sebuah kerendahan hati. Itu sebabnya Tuhan memberikan perumpamaan tentang sebuah tanah. Tanah dalam perumpamaan tersebut adalah mewakili manusia. Dan posisi tanah tersebut, dataran, ground, itu adalah lebih rendah dibanding si penabur. Dengan kata lain, seseorang dibutuhkan kerendahan hati dari seseorang bila ia mau menerima firman tentang kerajaan surga dan berbuah dalam hidupnya. Dibutuhkan kerendahan hati. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau dalam terjemahan Amplified-nya, God gives grace to the humble. Tuhan memberikan grace-nya, kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Kasih karunia adalah kemampuan seseorang, kemampuan ilahi yang diberikan kepada seseorang supaya orang tersebut dapat melakukan kehendak Tuhan. Dibutuhkan kasih karunia untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. So, saat seseorang rendah hati mau menerima, mendengar firman tentang kebenaran, firman tentang kerajaan surga, kebenaran itu, dan dia mau mencoba merenungkannya dan mempelajarinya, dan firman itu akhirnya dapat dia memiliki pengetahuan tentang firman dan dia boleh mengerti, dan firman itu dapat berbuah dalam hidup dia. Apa yang terjadi? Roh Kudus, roh kasih karunia yang selama ini membimbing dia, menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran, dapat tinggal dalam hatinya, dapat tinggal dalam rohnya, dapat manunggal dalam rohnya, dan dia menjadi manusia yang baru. Dia lahir kembali dalam kerajaan Tuhan. Nah, kerendahan hati yang diperlukan dapat diawali dengan pengakuan. Itu sebabnya sering kali kita temukan waktu seseorang diajak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Mengapa? Karena pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu adalah bentuk kerendahan hati, suatu deklarasi kerendahan hati dari seseorang. Banyak orang mengakui Yesus sebagai nabi.
banyak orang gak masalah Yesus sebagai anak Allah. Bahkan roh-roh jahat pun, kalau kita baca di kitab Markus misalnya, di awal-awal kitab Markus, waktu Yesus masuk ke sinagoga, waktu Yesus ketemu dengan orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat bisa tersungkur, mereka bisa berteriak dan mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Jadi roh-roh jahat pun bisa mengakui Yesus sebagai anak Allah. Nggak ada masalah bagi mereka. Tetapi yang menjadi masalah, tidak semua pribadi dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah pemilik, owner. Jadi Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Jika kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kita buka sama-sama. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, pengakuannya Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Ada proses akan, ada proses di sana. Karena ayat 10-nya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi langkah awal kerendahan hati seseorang saat dia percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi dia untuk segala dosa dia. Yesus telah mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Allah bangkitkan dia. Dia percaya akan hal itu dan dia mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dengan kata lain, dia mau mengakui bahwa Yesuslah pemilik dari hidup dia. Yesuslah pemilik, karena Yesus telah menebus dia. Yesuslah pemilik hidupnya. Dengan kerendahan hati yang demikian, tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui mungkin, sebenarnya Roh Kudus sudah hadir dalam hidup dia. Karena tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Seseorang bisa mengakui Yesus Tuhan karena Roh Kudus. Jadi saat seseorang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus sudah hadir dalam hidup dia. Tetapi masih dalam posisi pendamping, parakletos. Ibarat dua orang berjalan bersama-sama sekarang. Jadi tiba-tiba orang itu secara progresif, secara tuntunan demi tuntunan, Roh Kudus akan bimbing dia untuk mendengar lebih lagi firman tentang kerajaan surga. Dan semakin dituntun, semakin dia boleh dapat pengertian tentang firman tentang kerajaan surga. Pada suatu titik dia akan mengalami kelahiran baru. Roh Kudus yang selama ini mendampingi dia, Parakletos, dia akan tinggal dalam rohnya. Jadi manunggal dengan rohnya. Itu yang disebut dengan Immanuel. Allah bersama kita. God's in us, God's with us. Nah, proses kelahiran baru membuat seseorang bisa menjadi anak-anak Allah kembali dan mereka bisa menerima kuasa. Nah, saya kalau boleh ilustrasikan seperti apa kuasa dari seseorang anak-anak Allah yang telah lahir baru. Saya akan coba ilustrasikan dengan ini. Telepon cerdas. Ponsel cerdas. Jadi ini smartphone, ini telepon ponsel cerdas, dia dapat bekerja di jaringan 4G, dapat merekam video 4K, resolusi 4K, memiliki prosesor octa-core, layarnya sudah IPS, dan masih banyak lagi kemampuan yang dapat dilakukan sebagai sebuah smartphone. Sehingga untuk zaman saat ini, smartphone ini masih mumpuni, masih memadai untuk digunakan untuk saat ini. Namun, secanggih-canggihnya atau secerdas-cerdasnya handphone ini, smartphone ini, dia hanya bisa berfungsi maksimal kalau dia sudah terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet. Selama handphone ini masih offline, dia tetap hidup, tetap bisa menyala, tetap masih bisa digunakan, tetap bisa berfungsi, tetapi terbatas.
Dia hanya bisa menelpon mungkin, bisa SMS, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi bawaan pabrik, tetapi hanya sebatas itu. Dia tidak bisa update operating sistemnya. Dia tidak bisa download aplikasi-aplikasi yang berguna yang dapat digunakan. Dia tidak bisa berkoneksi dengan orang lain. Dia tidak bisa lakukan banyak hal karena semata-mata dia offline. Dan kehendak si pencipta smartphone ini sesungguhnya supaya dia bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Dengan dia harus terhubung dengan internet dan terkoneksi dengan operating system bawaannya. Sama halnya dengan kelahiran baru. Sebelum orang mengalami kelahiran baru, dia tetap hidup, tetap dapat beraktivitas, tetap dapat melakukan fungsi-fungsinya sebagai manusia, tetapi dalam kondisi terbatas. Dia akan jauh lebih berfungsi maksimal saat dia mengalami kelahiran baru. Karena saat dia mengalami kelahiran baru, di situ kondisinya sudah online dengan kerajaan surga. Di situ dia sudah bangkit, dia sudah lahir baru, dia sudah terkoneksi dengan kerajaan surga. Apa yang kerajaan surga mau sediakan buat dia dapat tersalurkan. Dan orang tersebut dapat menjadi sebagaimana kehendak Tuhan mau dia jadi. Dia dapat berfungsi sebagaimana Tuhan mau dia berfungsi. Sesuai rancangan Tuhan dalam hidup dia. Selama dia masih offline, selama orang tersebut masih terputus hubungan dengan kerajaan surga, terputus dengan kerajaan surga, orang tersebut gak bisa maksimal dalam hidup dia. Dia gak akan tahu apa rancangan Tuhan dalam hidup dia. Dia gak bisa tahu, dia gak bisa download apa yang dia butuhkan untuk hidup ini. Dia gak bisa aplikasikan, dia gak bisa lakukan banyak hal dalam hidupnya, dalam karya-karya yang memang Tuhan rancangkan dalam hidup dia. Hanya karena dia belum online. Jadi kelahiran baru membuat seseorang dapat berkuasa, artinya powerful, dapat menjadi sebagaimana Tuhan mau dia jadi. Dia akan berfungsi sebagai fungsi, dia dapat berdampak, berpengaruh, mempengaruhi sebagaimana Tuhan mau dia berpengaruhi orang. Mempengaruhi dunianya, domainnya. Satu yang dibutuhkan saat seseorang lahir baru ialah dia perlu terkoneksi dengan warga negara baru yang lain. Seseorang yang lahir baru tidak bisa hidup sendirian. Dia perlu memiliki sebuah komunitas, di mana isinya adalah orang-orang yang juga lahir baru. Kita buka di Mazmur 119 ayat 63. Mazmur 119 ayat 63 berbunyi demikian. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Daud berkata, Daud bersekutu sama semua orang yang takut pada Tuhan. Dan dia bersekutu dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah Tuhan. Jadi saat seseorang lahir baru, orang tersebut butuh suatu persekutuan dengan sesama orang-orang yang lahir baru. Supaya apa? Supaya sebagaimana sebuah gadget tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu berhubungan dengan gadget yang lain. Internet sesungguhnya adalah komunikasi antar gadget, antar server. Jadi semua gadget, semua Internet of Things, IoT, semua benda-benda yang terkoneksi dengan internet sesuai, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Demikian juga orang-orang yang lahir baru. Mereka yang lahir baru, mereka membutuhkan jiwa-jiwa baru yang lain atau orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru juga, supaya mereka bisa saling bersekutu, saling menyatu, membentuk sebuah jaringan, layaknya sebuah jaringan tubuh. Sel-sel dalam tubuh kita tidak bisa berdiri sendiri. Mereka perlu membentuk sebuah jaringan supaya bisa saling membantu, saling bisa berfungsi, saling bisa menopang satu sama lain, mendukung,
mensupport sehingga sistem dalam tubuh tersebut bekerja. Jadi tidak bisa sendiri. Jadi bagi mereka yang nanti akan mengalami kelahiran baru, saya sangat menyarankan untuk mereka dapat mencari persekutuan di mana mereka dapat temukan orang-orang yang sama seperti mereka, orang-orang yang sudah lahir baru. Orang yang online akan dapat bisa relevan dengan orang-orang yang juga online. Bayangkan orang yang sudah biasa dengan internet harus berhadapan dengan orang-orang yang sama sekali buta tentang internet. Mereka yang nggak pernah online akan tidak menjadi relevan karena orang-orang yang offline tidak bisa mengerti apa yang orang-orang online alami. Itu sebabnya tadi kenapa saya katakan kenapa orang yang bertanya-tanya apakah saya sudah lahir baru atau belum, saya dapat pastikan mereka belum mengalami kelahiran baru karena orang-orang yang sudah online, mereka tahu mereka sudah online. Dan mereka tidak akan mau kembali lagi offline karena setelah mereka online, mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka jadi apa yang mereka mau bisa lakukan. Mereka dapat jadi content creator, mereka dapat jadi bisnis online apapun. Jadi itu ilustrasi yang saya dapat gunakan untuk manfaat dari kelahiran baru. Seseorang bisa dipulihkan kembali dan berfungsi sebagaimana rancangan Tuhan dalam hidup dia. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, bagaimana seseorang bisa berfungsi setelah dia lahir baru? Bagaimana seseorang bisa berdampak dalam kelahiran barunya dan menjadi sebagaimana Tuhan mau dia jadi? Saya akan bagikan dalam sharing selanjutnya. Namun kiranya di 3 chapter ini kiranya sudah cukup dapat menjelaskan proses kelahiran baru. Nanti kita akan lanjut dengan setelah kelahiran baru di chapter-chapter berikutnya. Jadi kiranya 3 chapter ini dapat membukakan pengertian tentang kelahiran baru, pengertian tentang kerajaan surga, pengantar kerajaan surga. Sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh bersama-sama, kita dapat saling menguatkan sama lain lewat channel ini. Jadi bagi ada yang mau beri masukan, ada yang mau bertanya, silahkan untuk tulis di komen di bawah ini. Dan mari kita sama-sama mau bertumbuh bersama-sama dalam kerajaan Tuhan. Segitu dulu sharing dari saya hari ini. Kiranya dapat memperlengkapi kita semua. Sampai ketemu lagi di chapter berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.